Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa berkumpul di sore hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting untuk kita lakukan karena kita akan mendapatkan jawaban dari 1000 umat sebetulnya mengenai integratif functional medicine dan holistic medicine. Di sini kita hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. She's an expert on integrative functional medicine dan holistic medicine. Tanpa membuang waktu, mari kita dengarkan paparan daripada Dr. Widya Murni yang menjelaskan knowledge-nya untuk integrative functional medicine dan holistic medicine. Silakan, Dokter. Terima kasih, Bu Mudi. Berbeda dengan pengobatan conventional medicine yang sudah kita kenal, jadi pengobatan yang biasanya kita akan pergi memilih seorang dokter, kemudian dengan keluhan kita, dokter tersebut akan menyediakan obat sesuai keluhan yang kita alami. Dalam integrative dan functional medicine, kita akan mencari semua akar permasalahan dari penyakit atau keluhan yang kita miliki. Jadi kita tidak sekedar menurunkan gejala, tapi kita mencari benar-benar apa sebenarnya sumber dari penyebab penyakit sehingga seseorang memiliki keluhan A, B, C, dan D misalnya. Contohnya, saya berikan contoh. Kalau kita menderita diabetes, ya, kita sebagai dokter konservatif, kita sudah tahu kita akan pergi ke dokter ahli endokrin. Dan dokter endokrin akan memberikan obat anti diabetik oral atau bahkan obat lain sesuai dengan penyakitnya. Tapi jika kita ingin berobat pada dokter integratif dan functional medicine, dokter akan mencari apa akar masalah dari inflamasi yang memicu sehingga terjadi penyakit diabetes. Bisa saja ini akibat dari insulin resistance. Insulin resistance adalah sebuah keadaan di mana terjadi sebuah kegagalan berfungsinya insulin. Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan tugasnya adalah menyeimbangkan gula darah pada saat kita mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Nah, kita carikan solusinya, tapi kita berikan sarannya. Kalau bisa, konsumsi makanannya rendah indeks glikemik. Kemudian kita cari lagi sumber-sumber inflamasi lainnya. Jangan-jangan orang ini kelebihan berat badan, tidak berolahraga, stres manajemennya tidak ada, dan mungkin tidur malamnya kurang baik. Jadi kita tidak sekedar mengobati penyakitnya, tetapi personal orangnya sendiri. Sehingga dalam layanan integratif dan functional medicine itu tidak ada satu protokol yang sama untuk 1001 macam masalah yang dihadapi. Dengan demikian, kita menghadapi pasien itu berdasarkan akar masalah yang dimiliki masing-masing. Jangan-jangan pasien ini menderita rendah magnesium, rendah kromium. Ya, ini nutrisi-nutrisi yang mungkin dialami pasien, mungkin rendah zinc, mungkin rendah selenium, dan mungkin juga ada ketidakseimbangan hormon yang lain seperti mungkin rendah atau subclinical hypothyroid, bisa juga rendah atau berlebih kadar hormon stres atau kortisol. Pada pria mungkin rendah hormon testosteron dan mungkin berlebih hormon estrogen.
Nah, semua ketidakseimbangan ini yang akan kita atasi, sehingga pasien akan menemukan bahwa saya disembuhkan dari akar masalah, bukan sekedar diturunkan gejalanya. Dengan pengaturan pola makan yang baik, lifestyle, stress management, pola tidur, dan lain-lain, bahkan mungkin pasien ini bisa lepas dari obat antidiabetik yang digunakan. Ini kita beri contoh. Oke, terima kasih banyak Dr. Widya. Ada 3 pertanyaan. Saya ingin sampaikan juga bahwa Dr. Widya Murni adalah founder daripada Jakarta Anti-Aging Center. Satu, kemudian beliau juga sebagai ketua daripada FIIM, Functional Integrative Innovative Medicine. Ada 3 pertanyaan Dr. Widya yang tadi saya sampaikan, ini sebetulnya pertanyaan 1000 umat ya, banyak sekali yang menanyakan mengenai hal ini. Pertanyaannya pertama adalah, Dok, tadi dokter sudah menjelaskan mengenai apa sih yang dinamakan dengan integrative functional medicine dan holistic wellness atau holistic medicine, dokter? Ya, ini sebenarnya hanya masalah terms ya. Kita mengatakan holistik karena kita tidak hanya mengobati physically, karena manusia itu pasti terdiri dari fisik ya, body, mind, and spirit. Itu yang sering kita ingat. Jadi kita tidak hanya mengobati dari sisi body semata, tapi mind and spirit, sehingga satu kesatuan. Karena kadang-kadang kita obati badannya, pikirannya masih sakit ya. Jadi kita akan obati secara keseluruhan, sehingga kita mengharapkan kesembuhannya pun menyeluruh. Oke, luar biasa. Oke, jadi perbedaannya integrative functional medicine dan holistic medicine adalah satu tadi, dicari akar masalahnya. Kemudian Dr. Widya juga bilang bahwa pengobatan ini mengconsider 3 aspek daripada human being, yaitu mind, body, and soul, ya dokter. Oke. Nah, kemudian pertama nih dok, juga pertanyaannya terkait obat ya dok, karena kita ini kan terbiasa dengan pengobatan dengan cara konvensional, kita bilangnya ya dok. Nah, bagaimana kalau dengan tadi dokter sampaikan bahwa ini adalah mencari root cause atau akar masalah dan mind, body, and soul. Bagaimana obat yang digunakan kalau dalam metode integrative functional medicine, dok? Ya, jadi pengobatan functional medicine sendiri itu meminimalis penggunaan obat-obat pharmaceutical. Karena kebanyakan penyakit itu sebenarnya disebabkan oleh kekurangan nutrisi dan ketidakseimbangan hormon. Jadi kami menggunakan banyak sekali modalitas dari berbagai nutrisi dan juga bagaimana menyeimbangkan hormon sehingga penyakit akan minggir dengan sendirinya kalau kedua faktor ini kita balancing. Tetapi penyebab penyakit bukan hanya 2 macam itu. Bisa juga ada toksin dari lingkungan, bisa ada stresor, ya bisa ada gangguan lifestyle yang mungkin tidak kita sadari karena sudah sangat sering kita jalankan, dan kita carikan semuanya. Jangan-jangan ada kontaminasi logam berat, entah dari makanan, entah dari polusi, dan berbagai masalah lainnya yang mungkin ada trauma pada masa lalu ya. Sehingga di sini kita benar-benar memberi solusi one stop untuk mereka yang sudah tidak berhasil diobati dengan pengobatan konvensional. Baik, terima kasih banyak. Jadi Dr. Widya meng-highlight di sini bahwa mode penyembuhan daripada integrative functional medicine atau holistic medicine ini lebih mengutamakan 2 aspek, yaitu nutrition dan juga hormon. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dr. Widya,
tadi kan dalam bentuk pengobatannya. Bagaimana dengan terapinya sendiri, Dok? Apakah terapi yang digunakan dalam mode penyembuhan integratif functional medicine ini dan juga bagaimana melihat before and after daripada terapi yang dilakukan di integratif functional medicine? Silakan, Dok. Ya, karena kita sebagai praktisi medis, pertama untuk melihat before and after dari terapi. Sebagai praktisi medis, kita tentunya akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah kondisi ini benar-benar akan kita berikan terapi sesuai dengan hasil laboratorium. Jadi, pada saat kita berikan terapi yang tadi kebanyakan adalah terapi nutrisi dan penyeimbang hormon secara alami, kita akan melihat ada perubahan hasil lab selain dari apa yang dirasakan pasien. Jadi kalau gula darah, dia pasti akan mendapati gula darah yang lebih baik, komposisi lemak tubuh yang lebih berimbang ya. Kalau ada lemak pasti dikurangi, kalau bisa massa otot dinaikkan, sehingga pasien tidak hanya sekedar merasa saya merasa lebih baik, tetapi ada pembuktian dari hasil lab yang menjadi penunjang untuk terapi ini. Baik. Jadi tadi bentuk labnya apa, Dok? Cek labnya apa, Dok? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kita menggunakan banyak metode laboratorium fungsional. Nah, di sini ada pemeriksaan laboratorium hormon. Mungkin juga ada berbagai pemeriksaan laboratorium lain yang tidak digunakan pada kedokteran konvensional. Ya, baik. Terima kasih. Kita masih punya waktu 4 menit lagi, Dr. Widya. Mungkin satu pertanyaannya, bagaimana tadi kan dokter menyampaikan bahwa mode penyembuhannya adalah nutrition dan hormon, stabilitas daripada hormonnya, Dok. Bagaimana positioning herbal atau vitamin di dalam konteks ini, Dok? Ya, sebenarnya yang saya sebut sebagai nutrisi, itu sebenarnya adalah suplementasi yang mungkin kita lebih lazim mendengar dengan kata herbal. Tetapi kalau kita sebut herbal, orang selalu berkonotasi dengan jamu. Jadi di sini kami menggunakan katakanlah herbs yang sudah teruji klinis. Jadi bukan Simplicia ya, biasanya disebut Simplicia kalau jamu-jamu yang kita mungkin tahu bahwa ini adalah ramuan turun-temurun. Tapi di sini kami menggunakan suplementasi yang sudah terstandar dan teruji klinis sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah yang dimiliki. Baik, very clear. So, jadi termasuk dalam nutrition itu kita berpikir kalau orang awam nutrition itu makanan ya, makanan dan minuman. Tapi yang dokter sampaikan tadi selain of course makanan dan minuman juga suplemen atau herbal seperti penjelasan Dr. Widya tadi ya. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin waktunya sudah habis. Nanti kita akan diskusi dengan dokter lagi. Ada beberapa hal mungkin lebih penjelasan yang mengenai herbal, Dok. Ini kita publik ingin tahu apa yang herbal seperti apa yang aman untuk dikonsumsi dan bagaimana Dr. Widya merekomen herbal untuk menjadi bagian pengobatan daripada integrative functional medicine. Terima kasih banyak, Dokter.